I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bro. Old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Isabel Ego sebagai moderator pada video kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Alivia Kalina, Adeliana Frianti, Rahayu Nur Saputri, Yoda Mahardika, dan Jason Azika. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang akan dibahas oleh Yoda. Kenal saya Yoda Mahardika dengan NIM 2304130184. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun definisi hak cipta menurut Patricia Lauhan adalah sebagai berikut. Menurut Patricia Lauhan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangan hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual. Sebagaimana kreasi yang telah ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan atau penerbitan. Perkenalkan, nama saya Rahayu Nur Saputri, NIM 2304130228. Saya di sini akan menjelaskan tentang subjek hak cipta dan objek hak cipta. Subjek hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang subjek hak cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pengertian pencipta diatur pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan pemegang hak cipta diatur pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Menurut Elite Rasginting, pemegang hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum. Undang-Undang Hak Cipta mengenai konsep terjadinya kepemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum. Hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur pada Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selain itu, pada Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak cipta dan hak terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Yang kedua, pemegang hak cipta berdasarkan undang-undang. Selain adanya pemegang hak cipta berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 2 dan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang yang diatur pada Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua yaitu objek hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat objek hak cipta, yaitu ciptaan. Pengertian ciptaan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kata keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam lingkup nyata. Ini ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum pada Pasal 40 Ayat 1, yaitu ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, musikal, teori, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Karya jenis rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ikiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
karya seni serapan, karya arsitektur, peta, karya seni banting atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, ngarapai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, program komputer. Jenis hak eksklusif yang melekat dalam hak cipta. Jenis hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk, yang pertama, membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, termasuk pada umumnya salinan elektronik. Yang kedua, mengimpor dan mengekspor ciptaan. Yang ketiga, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, atau bisa kita sebut dengan mengadaptasi ciptaan. Yang keempat, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum. Yang kelima, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Perkenalkan, nama saya Alicia Balina Zaria Azmi dengan NIM 2304020224. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup. Penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat. Kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk terus siaran. Atau tanpa batas waktu untuk hak moral penciptaan nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi tulis bersama. UU 19 2002 bab 3 dan pasal 50. Pengalihan ekonomi dalam hak cipta itu berupa apa saja sih? Nah, jadi pengalihan ekonomi dalam hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 16 ayat 3 itu berisi hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh ataupun sebagian, karena yang pertama pewarisan, kedua ada hibah, ketiga itu ada wakaf, keempat itu wasiat, kelima perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil karya yang tidak dilindungi hak ciptanya. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi hasil karya yang boleh dimiliki dalam bentuk nyata setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah dijinakkan atau diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Karya yang tidak dilindungi hak cipta berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tidak ada hak cipta atas 1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. 2. Peraturan perundang-undangan. 3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. 4. Putusan pengadilan atau pendapat hakim. 5. Kitab suci atau simbol agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Azika Putra, NIM 2304020226. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekspresi budaya tradisional dan hak cipta yang penciptanya tidak diketahui. Penguasaan hak cipta yang dipegang oleh negara terhadap ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 UU HC bahwa negara memegang hak cipta atas EBT. Pengambil alihan hak cipta ini dilakukan dengan mekanisme otomatis yang dilakukan secara langsung oleh negara tanpa kemudian membicarakannya dengan masyarakat adat terlebih dahulu. Hal ini memberikan kesan bahwa perlindungan yang diberikan hanya terfokus pada perlindungan EBT saja dan mengesampingkan kedudukan masyarakat adat sebagai pihak yang secara kontinu melestarikan EBT. Di dalam UU HC tidak ada rumusan sama sekali mengenai keberadaan masyarakat adat dalam perlindungannya. Sebagai contoh, selama ini belum ada konsep dalam undang-undang ini yang mengatur mengenai pengaturan pembagian keuntungan ekonomi antara negara dengan masyarakat adat ketika kebudayaan yang dikuasai oleh negara tersebut memperoleh keuntungan ekonomi.
Padahal hal tersebut merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat adat. Maka dari itu, kedudukan masyarakat adat sangat perlu untuk mendapatkan pengaturan mengenai EBT. Beberapa peraturan berikut mengatur mengenai pengakuan negara atas kedudukan masyarakat adat, yaitu dalam Ketentuan Pasal 28C Ayat 1, Pasal 28 1 Ayat 3, Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Pasal 31 ICE SCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Adapun terkait dengan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya diatur lebih lanjut di dalam Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut. Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Dalam hal cipta telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya. Hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Jika pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut, maka ketentuan di atas tidak berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.